Bella, istri produser kaya, terpikat dengan tukang kebun barunya, bernama Raka. Namun, dia nggak tahu, Raka bukan tukang kebun biasa. Dia mantan narapidana yang punya rencana jahat. Saat suaminya pulang lebih awal, semuanya berakhir dalam kekacauan mematikan. Dan film pun dimulai. Cerita dimulai dengan memperkenalkan cewek bernama Bella. Bella adalah seorang aktris sekaligus istri dari produser film kaya raya bernama Donnie. Dari luar, kehidupan Bella terlihat sempurna, tapi aslinya dia sering banget minta cocol apemnya sama cowok lain kalau Donnie lagi nggak di rumah. Meskipun kaya, Bella tetap rajin bersih-bersih rumah sendiri. Cuman urusan halaman, dia pakai jasa tukang kebun. Sampai suatu hari, dia dapat kabar dari agensi kalau tukang kebunnya ditangkap polisi dan nggak bisa kerja lagi. Sebagai gantinya, mereka bakal kirim tukang kebun baru. Sore harinya, datanglah tukang kebun pengganti bernama Raka. Bella pun menjelaskan semua tugas-tugasnya. Namun, saat Bella hendak mau masuk ke rumah, pintu rumahnya malah terkunci dari dalam. Raka pun membantu Bella untuk buka pintu rumahnya yang terkunci otomatis. Uniknya, dia bisa buka kunci itu cuma pakai kawat. Tanpa menaruh curiga, Bella pun tidak memikirkannya dan cuma mengucapkan terima kasih. Nggak lama setelah Raka pergi, Donnie pulang. Saat mereka lagi ngobrol santai di pinggir kolam, terlihat ada seseorang ngintip mereka dari rumah sebelah. Malamnya, saat makan, Bella minta Donnie buat baca naskah film indie yang dia tulis. Setelahnya, sebelum tidur, terlihat Bella yang sedang berdandan dan mengenakan baju dinas, niat hati ingin melakukan pencocolan. Namun, Bella jadi kesel pas masuk kamar Donnie sendiri malah tertidur pulas. Keesokan harinya, setelah Donnie pergi kerja, dan Raka balik lagi buat lanjut kerjaan. Di tengah-tengah tugasnya, Bella ngajak dia minum ale-ale santai di pinggir kolam sambil ngobrol. Bella cerita soal film-film indie yang dia bikin, dan memberitahu jika ia sering menguploadnya di aplikasi TokTok. Raka yang mendengar itu berkata setelah pekerjaannya selesai, ia janji bakal nonton semuanya. Ia juga berkata bakal bantu like, share, komen, dan give pause. Selesai mengobrol, Raka tiba-tiba minta izin buat berenang, dan Bella pun ngasih izin. Setelah itu, Bella mulai latihan dialog buat filmnya. Tapi gara-gara kepikiran apemnya yang belum dicocol akhir-akhir ini, dia malah pura-pura minta tolong Raka buat benerin meja, serta mobil, dan jadi lawan main dialognya, berharap di ending yang bagus Raka bisa cocol apemnya yang udah gatel. Sore harinya, Raka pulang tapi dia ketinggalan ikat pinggangnya di kolam. Bella yang nemuin malah pakai ikat pinggang itu sambil mengadon apem pakai jari sendirian. Setelah Donnie pulang, Bella pun langsung ngajak dia buat ngadon apem dan cocol pisang miliknya. Tapi Donnie yang lagi capek banget pun akhirnya nolak. Bella pun jadi kesel dan bad mood. Malamnya, Donnie kasih tahu kalau besok dia bakal keluar kota buat cek lokasi syuting. Dia minta Bella jemput di bandara pas pulang. Namun, Bella langsung menjawab iya, karena ia merasa kesal, karena Donnie yang tak pernah lagi mencocol apemnya akibat terlalu sibuk dengan pekerjaan. Kemudian, mereka pun pergi makan malam di restoran bareng teman-teman Donnie untuk merayakan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Di sisi lain, Bella yang akan tidur terlihat gelisah galau merana akibat tidak bisa melakukan cocol apem bersama Donnie lagi. Keesokan paginya, Donnie pergi keluar kota dan tetangga baru Bella, yaitu Bimo, muterin musik keras banget. Bella yang kepo ngintip dan ketemu Raka di depan rumah. Tak lupa Raka juga ngenalin Bimo ke Bella yang tadi sempat berkenalan dan ngomong kalau Bimo orang yang baik, serta menyuruh Bimo untuk keluar dan mengecilkan volume musiknya. Bella yang sendirian di rumah ngundang Raka dan Bimo buat makan siang bareng. Pas ngobrol, Bimo cerita kalau dia baru beli rumahnya Rudy beberapa hari yang lalu, makanya dia belum sempat berkenalan dengan tetangga. Dia juga kerja sebagai manajer aplikasi terkenal di New York dan bahkan ngasih kartu namanya ke Bella. Setelah mengobrol, Bella pun masuk ke dalam untuk menyiapkan makanan. Tak lama terlihat Raka juga ikut masuk dengan niat untuk membantu Bella menyiapkan makanan juga. Setelahnya Bella juga mengganti pakaian dan sedikit berdandan agar terlihat lebih cantik. Selesai makan siang, mereka lanjut santai minum ale-ale kaleng yang bikin kepala agak oleng. Raka ngajak Bella berdansa dan suasana pun mulai panas.
Bimo, yang awalnya ikut santai jadi nggak suka lihat Raka dan Bella yang semakin akrab. Pas Bella udah mulai oleng, Bimo dan Raka malah ngobrol serius kayak lagi ribut. Nggak lama, Bimo langsung cabut. Raka yang melihat kesempatan saat Bella oleng, langsung mengajak Bella untuk melakukan mengaduk apem dan cocolan pisang bareng. Bella yang udah oleng malah makin nurut sama Raka. Dan ternyata, disinilah Raka mulai eksekusi rencananya. Flashback beberapa hari sebelumnya. Ternyata, Raka bukan tukang kebun beneran. Dan dia baru aja keluar dari penjara bareng temennya, Tony. Mereka pun sampai di pom bensin ketemu Rudy. Rudy ini adalah manajer pembuat aplikasi sekaligus pemilik rumah yang saat ini ditempati oleh Raka dan Tony. Terlihat Rudy yang memberikan kartu nama kepada Tony agar Tony menghormatinya. Karena merasa kesal, lalu mereka pun memaksa Rudy dengan menodongkan pisau agar bisa diberi tumpangan. Rudy yang tidak mau nyawanya check out pun akhirnya memberikan tumpangan. Setelah diberi tumpangan, terlihat mereka pun berterima kasih kepada Rudy. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Bella dan segera memperhatikan rumah di sebelahnya yang tampak kosong dan tak berpenghuni. Memanfaatkan situasi itu, mereka masuk ke pekarangan rumah kosong tersebut untuk mengawasi keadaan. Setelah merasa cukup aman, Raka dan rekannya mendekati kotak surat untuk mencari informasi data diri Bella dan suaminya. Tak lama setelah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, Raka menjalankan rencananya. Ia menelepon pihak berwajib dan dengan liciknya menjebak tukang kebun Bella dengan tuduhan palsu. Ia mengarang cerita seolah-olah pria itu telah menjual garam Cina dan melakukan pelanggaran hukum yang serius. Setelahnya, Raka memanfaatkan situasi dengan membobol rumah kosong di sebelah rumah Bella. Dari sana, ia menyusun strategi berikutnya dan menyuruh Bimo menelepon Bella. Dalam panggilan tersebut, Bimo berpura-pura menjadi perwakilan agensi, memberitahu Bella bahwa tukang kebunnya telah ditangkap dan pihak agensi akan segera mengirimkan pengganti. Yang tidak Bella ketahui, tukang kebun baru itu tidak lain adalah Raka sendiri. Dengan rencana ini, Raka dan Bimo berencana menguras harta Bella sedikit demi sedikit. Tujuan mereka jelas, mengumpulkan uang sebanyak mungkin dan melarikan diri ke Meksiko untuk memulai hidup baru tanpa jejak. Sore itu, seperti yang sudah terlihat di awal film, Raka menyamar sebagai tukang kebun baru dan menemui Bella. Sementara itu, Bimo tetap bersembunyi di rumah kosong sebelah, mengawasi dari balik jendela. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Raka bersama Bimo kembali mengintai Bella dan suaminya yang tengah bersantai di pinggir kolam renang. Tanpa disadari, sejak awal cerita, merekalah yang terus mengawasi setiap gerakan Bella dan suaminya. Malam harinya saat makan malam, Raka mengajak Bimo untuk mulai melancarkan rencana mereka. Keduanya menyelinap ke dalam garasi rumah Bella, bersiap mencuri mobilnya. Namun, tiba-tiba suami Bella muncul untuk menyalakan penghangat ruangan. Raka dan Bimo langsung menahan napas, bersembunyi dalam gelap. Beruntung, suami Bella tidak menyadari keberadaan mereka, membuat rencana licik mereka tetap bisa berjalan. Keesokan paginya, Raka kembali ke rumah Bella untuk bekerja seperti biasa, menjalankan semua rutinitas yang sebelumnya sudah terlihat di awal film. Sementara itu, Bimo tetap berada di rumah kosong sebelah, mengamati setiap gerak-gerik Raka dari balik jendela. Saat Raka pulang, Bimo mulai curiga bahwa rekannya mulai terpengaruh oleh pesona Bella. Ia pun langsung menanyai Raka, ingin tahu kapan rencana mereka untuk menguras harta Bella akan dimulai. Malam itu, Raka duduk di depan layar, menonton satu persatu film yang dibuat oleh Bella. Semakin lama ia menonton, semakin jelas bahwa perasaannya terhadap Bella bukan sekadar bagian dari rencana. Tanpa ia sadari, Raka benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Ternyata, tujuan Raka menemui Bella bukan hanya untuk mencuri, tetapi dia juga ingin mencocol apem Bella. Keesokan paginya, Raka sengaja memutar musik dengan volume tinggi sebelum bergegas menuju rumah Bella. Seperti yang sudah terlihat sebelumnya, Bimo pun akhirnya diperkenalkan kepada Bella dengan nama samaran, identitas yang mereka curi dari seseorang yang mereka temui di pom bensin. Dengan hanya bermodalkan kartu nama yang masih mereka simpan, Bimo berhasil meyakinkan Bella bahwa ia adalah orang yang bisa dipercaya. Di sisi lain, saat Raka mulai berdansa dengan Bella, Bimo merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Ia mulai yakin bahwa Raka sudah kehilangan fokus dari rencana awal. Baginya,
Raka kini tidak lagi tertarik pada uang Bella. Ia hanya ingin mencocol pisangnya dan mengadon apem wanita itu. Dan itu membuat Bimo semakin tidak suka. Setelah Bimo pergi, Raka segera membawa Bella ke kamar. Begitu sampai di dalam, tanpa membuang waktu, ia langsung mencocol pisangnya ke dalam apem Bella. Dalam keadaan oleng dan efek dari ale-ale mulai terlihat, Bella tampak kehilangan kendali sepenuhnya, benar-benar dalam keadaan tak berdaya. Sementara itu, di bandara, Doni yang tidak dijemput oleh Bella akhirnya memutuskan untuk pulang dengan Gojek. Di rumah, Bella perlahan mulai sadar dari pengaruh ale-ale yang diberikan Raka. Saat kesadarannya kembali, ia berusaha melawan, membuat Raka panik dan buru-buru keluar dari kamar. Bella yang masih oleng kemudian berjalan menuju pinggir kolam, berusaha menenangkan diri. Namun, Raka yang mengawasinya dari kejauhan langsung bertindak. Tanpa ragu, ia mendekat dan dengan cepat menghantam Bella, membuatnya terjatuh dan tergeletak mengambang di kolam. Di sisi lain, Doni yang baru pulang melihat keributan di pinggir kolam dan langsung berlari ke sana. Ia menyuruh Bella masuk ke rumah sementara ia bertarung dengan Raka. Di dalam, Bella mengambil pistol yang tergantung di dinding, lalu segera kembali ke kolam. Tanpa ragu, ia menembak Raka hingga pria itu jatuh dan check out nyawanya di tempat. Beberapa bulan kemudian, Bella akhirnya berhasil membintangi sebuah film Hollywood, bekerja sama dengan produser dan sutradara ternama. Saat syuting berakhir, senyum puas terpancar di wajahnya, menandakan babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan film pun selesai. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya.